Binipalu.com hadir dengan konsep podcast. Sekarang ada di podcast Palu, dari Palu kita bicara. Malam ini kita lagi bersama-sama dengan Ibu Mutmainah Corona selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palu, atau biasanya kita sapa dengan nama Kak Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Neng? Alhamdulillah. Sehat-sehat Kak ya? Sangat sehat. Oke. Ya, kita langsung saja. Kak Neng ini kan dikenal dengan orang yang sangat peduli dengan perempuan, anak. Nah, sekarang bagaimana tanggapannya Kak Neng dengan dampak COVID ini, ke pandemik ini, ke perempuan, anak, dan orang-orang rentan, kelompok-kelompok rentan yang lain? Ya, Oke, sebetulnya yang harus menjadi strike gitu ya, menjadi afirmasi kebijakan pemerintah ini di saat ini adalah kepada kelompok rentan, dan salah satu kategori kelompok rentan adalah perempuan yang misalnya yang di beberapa kasus kemarin kita mendampingi ibu hamil, ibu melahirkan gitu, lansia juga, kemudian anak-anak gitu. Nah, walaupun sebetulnya dari segi resiko daripada COVID ini yang lebih rentan sebetulnya komorbid gitu ya, orang yang punya penyakit bawaan. Iya. Kalau anak-anak sebetulnya yang hanya menjadi perhatian khusus bagaimana mereka bisa terhindar dari COVID ini dalam pola penanganan. Tapi sebetulnya dari segi daya imun anak-anak itu lebih baik daripada kita. Iya. Nah, yang agak mengkhawatirkan adalah lansia. Nah, saya sebelum sebelum bulan ya di varian baru ini ya, dengan ada varian baru ini, kemudian di gelombang ketiga lah kalau kita hitung ya, gelombang ketiga di tahun ini. Gelombang pertama itu yang pada saat bulan Maret 2020, gelombang kedua itu di new normal itu di sekitar bulan September, gelombang ketiga itu di bulan Juni sampai Agustus. Nah, dari tiga gelombang ini sebetulnya yang betul-betul drastis itu di gelombang ketiga. Nah, dan itu terjawab gitu ya apa yang menjadi keresahan kita. Cuman saya bersyukur saya punya wakil wali kota perempuan yang juga beliau seorang dokter, yang juga kemudian dia paham secara secara pengetahuan dan pengalaman beliau gitu ya, sebagai dulu pernah sebagai kadis kesehatan, kemudian juga pernah memimpin rumah sakit gitu. Itu pola penanganan yang dilakukan oleh beliau walaupun menurut saya agak terlambat, tapi dia punya langkah yang cukup progresif. Karena yang saya khawatirkan pada saat itu terjadi hari ini. Dulu waktu di masa kepemimpinan sebelumnya itu pernah saya memang meminta pemerintah kota itu harus punya peta titik rawan gitu yang ada di kota. Perluasan informasi untuk misalnya orang yang juga bisa mendatangi, ini ada keluarga tetangga saya Kak, atau keluarga saya yang juga meninggal, suami istri anaknya. Itu mungkin dari pemerintah mungkin bisa memberikan ini ke masyarakat supaya masyarakat tahu misalnya jalurnya lewat mana atau seperti apa jika ingin memberitahu seperti hal yang seperti itu. Terus ini juga Kak Neng, kita sempat kemarin mendengar berita-berita Kak Neng ini sempat menjadi kurir kayak begitu. Sempat jadi kurir. Apa yang menyebabkan Kak Neng terpikirkan untuk jadi kurir ke orang-orang isoman itu? Karena saya merasakan virus ini, saya penyintas gitu ya, tahu betul bagaimana rasanya isoman di rumah gitu. Dan ada ratusan orang di luar sana yang dengan segala keterbatasan, bahkan ekonomi yang sangat tidak kondusif gitu ya, tidak mampu, itu harus melakukan isoman gitu. Mereka juga butuh orang lain yang membantu, karena virus ini membuat kita tidak bisa berinteraksi. Kalau dia seperti penyakit
khusus yang bisa kita datangi ya asik gitu, maksudnya orang bisa. Iya. Ini kan tidak bisa Betul, didekati. dibatas, sangat terbatas. Jadi semua kebutuhan dapurnya, bahkan kebutuhan dasar, apalagi virus ini kan memang salah satu yang harus dilakukan adalah daya tahan tubuh, termasuk dia harus tidak boleh lapar. Betul. Gitu. Nah sementara dia tidak boleh berinteraksi keluar. Memasak pun ke dapur itu tidak boleh, karena dia harus apalagi di dalam keluarga yang anggota keluarganya itu dia tidak negatif misalnya. Nah ini yang menurut saya yang dilakukan oleh kawan-kawan keluarga Garut itu sangat luar biasa, berdasarkan pengalaman mereka juga dengan teman-teman media yang banyak terpapar gitu. Dari pengalaman itu yang membuat saya ingin menjadi bagian dari teman-teman untuk ikut menjadi dalam kerja-kerja relawan seperti ini, karena visinya adalah kemanusiaan. Nah, dan kenapa saya ingin juga dari situ? Karena saya juga ingin tahu sebetulnya peta masalah di lapangan itu seperti apa. Ternyata tidak, dan juga suka duka yang dirasakan oleh kawan-kawan relawan itu ternyata itu tidak mudah gitu ya. Maksudnya mencari rumahnya orang dan lain sebagainya itu tidak mudah. Bahkan saya pertama pun ikut di kurir itu 2 jam itu hanya dapat sekian rumah. Tidak segampang itu untuk mencari rumah itu. Kalau kata kawan saya tidak segampang menempel stiker di depan rumah. Kalau dulu kan tinggal tiap rumah aja tempel. Ini kan kita harus cari di mana rumahnya, jalan apa, nomor teleponnya kadang-kadang tidak aktif. Itu dapat data-datanya, maksudnya tahu alamatnya itu dari teman Roja Garwa. Karena saya membantu kawan, karena saya bagian dari RJR juga. Maksudnya gini, PPKM itu sebetulnya kebijakan mau tidak mau harus dilakukan, karena angka yang sangat drastis kemarin itu menurut saya tidak bisa tidak dengan cara PPKM, dan itu instruksi ke pemerintah pusat kan, pemerintah kota harus melakukan. Suka tidak suka dari mau tidak mau selama-lamanya iman gitu ya, dalam situasi kegagapan kita menangkap situasi ini yang memang belum ada satupun punya pengalaman yang berhasil maupun tidak berhasil terkait dengan penanganan COVID gitu ya. Dan di beberapa daerah itu cukup efektif gitu, walaupun memang dalam satu sisi itu sangat merugikan teman-teman pelaku usaha, saudara-saudara kita yang pelaku usaha. Dalam situasi ini saya sebetulnya menstressingnya adalah kepada para orang yang ditugaskan dalam melakukan operasi justisi gitu ya, misalnya Satpol PP, terus ada kepolisian itu dan lainnya gitu ya, para pihak yang memang mereka masuk dalam Satgas COVID yang melakukan operasi justisi. Dalam menurut saya yang sangat pola pendekatannya yang harus diperbaiki. Betul. Saya termasuk orang yang keras dan sangat tidak setuju ketika menganggap masyarakat itu sebagai pelaku usaha itu sebagai orang yang seperti menyamakan sebagai mereka orang yang bermasalah, orang yang sebagai sampah masyarakat dalam tanda kutipnya ya, ketika pola pendekatannya gitu ya. Bahkan dianggap kayak menyergap orang narkoba atau pencurian gitu ya, seakan-akan menakut-nakuti. Hari ini bukan cara itu lagi yang kita pakai. Betul. Caranya harus melakukan komunikasi yang efektif gitu. Bagaimana menjadi kawan gitu ya. Karena mereka itu manusia, mereka itu yang sebetulnya merasakan dampak dari situasi. Memang kita menghadapi virus ini ya memang harus punya kehati-hatian. Tapi dengan pola pendekatan yang lebih manusiawi, lebih pada membangun kesadaran, memberikan informasi, dan SOP-nya harus jalan dong. Ada beberapa pelaku UMKM yang saya coba temui ketika mereka menjadi orang yang mereka merasa sebagai korban dalam tanda kutip ya. Bukan karena tidak setuju terhadap denda, gitu ya, denda misalnya salah satunya, tapi tidak setuju dengan caranya, gitu ya. Yang menurut mereka adalah kenapa sih kita tidak diajak bicara, kemudian ayo ini kan dengan ini dengan situasi seakan-akan mereka disergap kayak seperti ada pencurian atau apa gitu. Nah hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dirubah gitu ya, karena
COVID ini kesadaran, bukan dengan ketakutan, gitu ya. Makanya dan ada beberapa kebijakan menurut saya juga harus dilihat kembali. Dengan misalnya tidak boleh membuka tempat makan, sebetulnya boleh, tapi tidak boleh makan di tempat iya. gitu. Misalnya dengan take away kayak model Kentucky, tidak apa-apa buka sampai dari jam 8 sampai jam 9, bisa jam 8 sampai jam 10, tapi tidak boleh makan di tempat, atau hanya sediakan berapa tempat yang memang hanya untuk duduk itu, beberapa orang, yang lain itu untuk take away. Itu boleh sehingga orang masih tetap berjualan dan lain sebagainya, dan itu dan harus ada informasi awal gitu ya, kemudian peringatan awal, peringatan kedua, baru dilakukan denda. Ini tidak pertama langsung kita bikin. Jadi seakan-akan mereka, saya melihat ini salah, saya harus dilakukan peringatan dulu baru melakukan denda. Itu banyak salah. Apalagi saya pernah melihat satu video di salah satu studio senam Zumba gitu ya. Itu yang saya betul-betul agak resisten, dan saya minta untuk apalagi dengan video yang tersebar itu untuk mengkritik itu nggak boleh, karena saya sangat menghargai privasi perempuan. Iya gitu betul. Ya. Di Zumba itu kan saya tahu betul, karena saya juga termasuk orang sangat suka sekali dengan senam Zumba, senam apapun gitu, yang penting olahraga. Kalau perempuan ini kan kenapa Zumba dia punya kelas khusus di dalam ruangan yang itu karena ada privasi, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dia jilbabnya panjang. Betul. Di dalam itu kan agak panas gitu ya, kalau kita olahraga pasti ya pakai baju lengan pendek ada pakai celana pendek segala macam. Kemudian mereka dengan tidak beretika masuk kamera untuk mengambil kamera tanpa minta izin. Betul. Itu menurut saya itu melanggar. Dan saya sangat keras kalau itu harus ada evaluasi terhadap pola-pola penanganan pendekatan seperti itu. Itu makanya saya minta untuk teman saudara yang merasa dirugikan lapor. Itu adalah bagian yang tidak harus, tidak boleh. Terlepas yang bawa ke adalah perempuan, tapi dia menyebar video. Iya. Karena saya pernah mengkritik itu. Ada satu anak yang dia dirazia gitu, yang dia sebagai pekerja anak, kemudian sebenarnya tentunya ke orang tua. Tapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, apalagi kita punya Perda tentang anak gitu, Perda pemenuhan dan perlindungan hak anak. Jadi dia akan memposting muka anak secara jelas. Itu saya kritik. Tidak boleh, itu harus di-blur dan harus minta izin terhadap anak itu. Nah kayak seperti itu kan harus dia pahami gitu. Perempuan, anak remaja, perempuan, anak dan sebagainya harus tahu siapa mereka, dan itu tidak semua dengan pola pendekatan yang misalnya seakan-akan merazia preman, betul. Apalagi pencuri atau apa gitu ya, maksudnya merazia itu tidak boleh gitu. Ini yang harus dilakukan. Ini terakhir Kaneng. Sip. Kita apa ada pesan dari Kaneng untuk masyarakat di tengah-tengah pandemi ini? Ya, saya sebetulnya tetap berharap dengan situasi Kota Palu yang sudah mulai lebih kondusif. Mudah-mudahan kita masih di zona hijau, kita sekarang di zona orange. Saya berdoa betul mudah-mudahan angka kita tinggal angka puluhan bahkan 0 gitu ya. Dan dengan situasi ini marilah kita saling menjaga supaya tidak kembali ke zona merah. Caranya apa ya? Tetap untuk menjaga jarak, kemudian tetap untuk menggunakan masker selalu, kemudian cuci tangan gitu ya, kemudian memberikan edukasi, dan dia harus tahu keluarganya siapa. Kalau ada dalam keadaan lansia itu dia harus mawas diri. Kalau masuk di rumah dia harus jaga, ada keluarga saya tidak boleh. Jadi hal ini harus dilakukan, dan untuk sementara kurangi dulu dalam pertemuan yang sangat besar. Kalaupun pertemuan besar tapi dalam lingkungan tempat yang betul-betul bisa membangun jarak itu, dan saya berharap juga pelaku-pelaku usaha sudah mulai lebih semangat untuk menjajakan jualan dan lain sebagainya. Kita berdoa semoga Palu semakin memulih. Amin. Ya, terima kasih waktunya Kaneng. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Kaneng ya. Saya kira. Dan sekian teman-teman pembicaraan kita dengan Kaneng dari Bilis Cafe.
Oh, keren ya. Ya, kita Kayak sekarang di lagi samping di tempat senam di ya? Bilis Cafe ya. Oh, ya. Kalau mau olahraga juga kan Neng bisa. Ada Bilis Zumba di sebelah. Ini seperti semangat ulang gitu Iya. ya. Lengkap pokoknya di sini, Oh, lengkap. gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa nonton channel Podcast Palu. Thank you. Terima kasih.